Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita sudah sampai di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Pada subtema 1, pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah kita, yaitu tumbuhan padi anak-anak. Pernahkah kalian mengetahui makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Apa? Beras anak-anak. Beras itu berasal dari padi anak-anak. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat dibuat di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi anak-anak ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang yang terletak di Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional karena pertumbuhan padinya dibagi menjadi 3 tahap besar anak-anak. Nah, tahukah kalian anak-anak, pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih dan biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahannya benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara, bukan di lahan sawah sebenarnya ya, ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap kemudian dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning anak-anak. Gabah merupakan bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padinya anak-anak. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah anak-anak yang berwarna putih, ada kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Dengan kita menanam padi, kita juga menjaga masyarakat Indonesia agar tahan pangan anak-anak, tidak terjadi kelaparan. Kita harus bisa mempertahankan padi agar tetap dinikmati masyarakat. Caranya bagaimana? Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya mendirikan rumah atau bangunan. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah akan menyebabkan banjir. Kemudian kita harus tetap menjaga saluran air, pengairan anak-anak agar bisa mengairi sawah terus. Kemudian jangan menggunakan beras yang tidak berlebihan karena masyarakat di Indonesia itu banyak. Kita tidak boleh boros, kita harus benar-benar menggunakan beras. Nah, kenampakan alam di Indonesia itu ada banyak anak-anak. Nah, coba kamu amati 3 gambar ini. Ada pantai, ada dataran perbukitan atau dataran tinggi, kemudian ada lahan sawah, pohon kelapa di dataran rendah. Pantai anak-anak merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata anak-anak. Di sekitar daerah pantai biasanya orang-orang bekerja sebagai nelayan, tempat pengumpul ikan, pemandu wisata, petani garam, petani udang, ya. Sumber daya alamnya yang bisa dimanfaatkan ada ikan, ada pohon kelapa, ada udang, ada rumput laut, dan lain sebagainya. Kalau di dataran tinggi anak-anak yang biasanya daerahnya dingin, itu adalah permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya anak-anak dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata, usaha perkebunan, peternakan, ya.
Dataran rendah anak-anak itu permukaan bumi yang datar anak-anak dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai anak-anak, bukan di pantainya ya, agak setelah pantai. Nah itu biasanya dataran rendah, banyak untuk berbagai keperluan anak-anak, diantaranya pertanian, industri pabrik, usaha kecil. Nah sekian pembelajaran hari ini anak-anak, kurang lebihnya Pak Dias minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.